Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, awesome kid. Yes, I am. Yes. Hi, princess and princesses, awesome kids. Apa kabar hari ini? Kak Antes bersuka cita sekali karena bertemu kembali dengan adik-adik dan mau nyanyi lagi, mau nari-nari lagi, memuji Tuhan lagi dengan adik-adik semuanya yang cantik-cantik dan ganteng. Yo, udah siap ya? Semuanya udah siap ya? Mama juga udah siap ya? Papa, Oma, Opa, semuanya ikut memuji Tuhan ya, ikut nari juga ya. Nih, teddy bear aku aja ikut menyanyi nih sekarang, ya kan? Hai, teddy bear. Udah di pinggir aja, nanti katanya nggak apa-apa. Karena kenapa kita menyanyi, kita memuji Tuhan, kita menari buat Tuhan? Karena apa? Karena Tuhan Yesus baik. Yes. Nah, karena Tuhan Yesus baik, maka kita semuanya bersukacita senantiasa. Amin. Kak Antes percaya semuanya dalam hati yang gembira, dalam hati yang ceria. Dan kalau misalnya ada sekarang sedang tidak enak badan, nanti Kak Antes akan berdoa. Kita semua berdoa untuk teman-teman, untuk adik-adik, untuk saudara-saudara semua yang sedang gak enak badan. Tapi ingat sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan hati yang gembira itu ada di dalam sukacita. Sukacita itu berasal dari Tuhan Yesus ya. Yuk kita berdoa dulu untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Kak Antes akan pimpin dalam doa terlebih dahulu. Oke, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur Engkau yang baik bagi kami. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau yang senantiasa berada di dalam kami. Dan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu karena Engkau yang selalu memberikan sukacita dan sejahtera bagi kami. Dan untuk siapapun yang sedang tidak enak badan hari ini, kami berdoa kesembuhan terjadi pada hari ini, saat ini juga. Amin. Dan kami berdoa seperti yang Kau ajarkan di dalam Alkitab. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Kita memuji Tuhan. Ku terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima.
Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. You terima, you terima, you terima berkat Tuhan. 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 Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Bagi diriku, bagi diriku. You terima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan, dan atas kebaikan Tuhan kita sembah Tuhan Yesus karena Dia seperti Bapa yang baik. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Rancangan Tuhan Yesus yang terbaik untuk kita. Amin. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan duduk yang rapi, duduk yang tenang. Kak Antes dan juga kakak-kakak Awesome Kids Trainers mengucapkan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan we Jesus love you so much. Have a nice day, everyone. Shalom adik-adik Awesome Kids, apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes. Wah, senang banget Kak Maria bisa bertemu kembali dengan adik-adik di ibadah online Awesome Kids. Nah, adik-adik, tanpa terasa ya, kita sudah ada di minggu ketiga di bulan Agustus. Berarti sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76. Wah, siapa yang bangga menjadi anak Indonesia? Kak Maria juga bangga menjadi anak atau rakyat Indonesia. Sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu adik-adik. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kak Maria berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti akan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tema firman Tuhan minggu ini adalah tentang Nabi Elisa, seorang yang terhormat. Kita baca di kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 17. Kakak bacakan ya adik-adik. Adik-adik yang sudah bisa baca boleh mengikuti. Kalau belum bisa baca boleh bisa minta bantuan oleh mama atau papa. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu
adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang pada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, "Panggillah perempuan senam itu." Lalu dipanggilnya perempuan itu dan ia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Dari firman Tuhan yang tadi kita baca, kakak mau menjelaskan kepada adik-adik kalau Nabi Elisa adalah seorang abdi Allah. Jadi dia sering berkunjung ke suatu daerah. Nah, saat ini dia berkunjung ke daerah yang bernama Sunem. Di sana ada seorang perempuan yang kaya, dan ketika Nabi Elisa ke sana, Nabi Elisa dijamu adik-adik, dikasih makan. Nah, dan itu bukan sekali aja, berkali-kali. Nah, perempuan itu akhirnya bicara sama suaminya, "Gimana kalau kita buatin kamar buat Nabi Elisa? Jadi ketika berkunjung dia bisa istirahat, bisa tidur." Jadi dia buatin kamar di atas rumahnya, di lantai atas, lengkap dengan perabotannya. Satu ketika Nabi Elisa datang bersama dengan bujangnya, yaitu Gehazi. Nah, datang dan mereka juga dijamu lagi, dan mereka bisa beristirahat di kamar yang sudah disediakan khusus oleh perempuan Sunem itu buat Nabi Elisa. Nah, karena Nabi Elisa seorang nabi yang terhormat, dia nggak mau enak-enakan. Jadi dia nggak mau apa-apa dikasih aja, tapi dia juga mau membalas pemberian orang lain. Makanya dia mau cari tahu, kira-kira perempuan Sunem itu butuh apa ya? Soalnya kan dia seorang yang kaya, jadi pastinya udah punya segalanya. Nah, dia suruh bujangnya untuk mencari tahu, untuk bertanya kepada perempuan Sunem itu. Nah, setelah bertanya, Gehazi datang kepada Nabi Elisa. "Kira-kira kita bisa melakukan apa ya untuk perempuan Sunem itu?" Nah, Gehazi menjawab, "Nabi, perempuan Sunem itu dia belum mempunyai seorang anak, tapi suaminya sudah berumur, artinya sudah tua adik-adik." Nah, akhirnya Nabi Elisa bilang sama perempuan itu, kalau di tanggal yang sekarang, di bulan yang sekarang, di tahun depan, di saat ini, kalau perempuan Sunem itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, adik-adik, seperti halnya dengan Nabi Elisa, ketika ada orang-orang berbuat baik kepada Nabi Elisa, dia tuh pengen banget membalas kebaikan orang lain. Begitu juga dengan adik-adik, ketika ada orang yang berbuat baik kepada adik-adik, contohnya memberikan makanan, memberikan mainan, atau memberikan uang, adik-adik bisa membalas kepada orang itu.
Pasti adik-adik bertanya, aku kan masih kecil, gimana caranya membalas kebaikan orang lain kepadaku? Adik-adik bisa loh membalasnya, yaitu dengan satu cara yang paling keren, yaitu adalah dengan mendoakan orang itu. Nah, adik-adik, kita mungkin nggak mampu membalas kebaikan orang lain seperti yang mereka lakukan kepada kita. Tapi satu hal yang dapat kita lakukan adalah kita berdoa untuk orang itu supaya Tuhan memberkati orang tersebut dengan kesehatan, dengan uang yang banyak, atau dengan yang lainnya. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk membalas kebaikan orang lain dengan cara yang paling keren, yaitu dengan apa? Berdoa untuk orang itu. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sekali lagi ya adik-adik, Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, kakak mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas, yaitu kita akan membuat bendera. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Kertas merah yang dibutuhkan berukuran seperti ini adik-adik, dan kertas putihnya berukuran setengah dari ukuran kertas merah. Nah, sekarang kita akan membuat bendera seperti ini. Kertas putih kita kasih lem. Kita akan lem sekelilingnya. Nah, setelah kita lem, adik-adik dapat menempelkan kertas putih ini seperti ini adik-adik. Nah, mudah kan adik-adik? Langsung jadi bendera. Nah, setelah ini adik-adik bisa menambahkan sumpit di sisi sebelah kiri bendera. Nah, jadinya akan seperti ini adik-adik. Mudah ya membuatnya. Kakak udah punya contoh yang jadi. Nah, seperti ini. Adik-adik bisa menambahkan tulisan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dan juga menyertakan usia kemerdekaan negara Republik Indonesia, yaitu yang ke-76. Nah, adik-adik, selamat membuatnya ya. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Adik-adik tutup mata, lipat tangannya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah Awesome Kids hari ini. Kami sudah memuji, menyembah nama Tuhan, dan juga kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sebentar lagi akan berulang tahun. Tuhan berkati bangsa kami agar dipulihkan di masa pandemi ini. Tuhan, bangsa kami tetap tangguh dan tetap bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga Bapak Presiden kami dan juga Bapak Wakil Presiden yang memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Berkati juga Gembala kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong, dan juga keluarganya. Berkati gereja kami dan juga
Awesome Kids. Bahkan Tuhan memberkati juga kakak trainer yang sudah mengajar kami. Tuhan Yesus berkati juga orang tua kami dan seluruh keluarga kami. Dan juga berkati adik-adik Awesome Kids semuanya sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jangan lupa ya adik-adik untuk subscribe YouTube Glow Awesome Kids dan juga like dan share video atau firman Tuhan setiap minggunya kepada teman-teman atau saudara adik-adik. Jadi ketika adik-adik diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, maka teman-teman adik-adik atau saudara adik-adik juga akan diberkati. Kalau adik-adik butuh dukungan doa, adik-adik bisa menulis pokok doa adik-adik di WhatsApp yang tertera di bawah ini atau email yang juga tertera di bawah ini. Nah, jangan lupa ya adik-adik, satu lagi, adik-adik harus follow Instagram glow.awesomekids. Aktivitas adik-adik juga bisa adik-adik foto dan di tag di Instagram glow.awesomekids. Maka adik-adik boleh juga ikut melayani di Awesome Kids ini. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah Awesome Kids minggu depan. Jangan lupa ya adik-adik, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh merdeka. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.